Halo semua, kali ini kami dari kelompok 9 mata kuliah tumbuh kembang anak akan menyampaikan terkait asuhan gizi pada anak ADHD. Kami kelompok 9 terdiri dari 6 orang dengan rincian sebagai berikut. Berikut adalah topik pembahasan kita. Lebih jelasnya, yuk simak videonya lebih lanjut. Jadi, apa sih Attention Deficit Hyperactivity Disorder? ADHD merupakan gangguan yang terjadi pada masa perkembangan yang berakibat pada gangguan emosi dan perilaku. Dan ADHD ini bersifat kronis serta menetap. Kemudian, apa penyebab ADHD? Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti. Namun, para ahli menyebutkan penyebab ADHD kemungkinan dapat terjadi dari kombinasi beberapa faktor. Faktor penyebab ADHD diantaranya kerusakan kecil di jaringan otak, pola asuh, genetik, karena bahan atau makanan yang dikonsumsi, adanya keracunan dan atau bahan kimia, adanya virus, serta komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Tanda dan gejala penderita ADHD. Terdapat 3 gejala utama penderita ADHD. Yang pertama, ada inatensi di mana penderita kesulitan dalam konsentrasi, kemudian hiperaktivitas di mana penderita terus aktif tanpa melihat situasi, dan impulsivitas atau masalah pengendalian emosi serta perilaku. Terdapat juga tanda penderita ADHD lainnya. Penderita ADHD akan cenderung terlihat suka emosi, sering melamun, sering gelisah, dan pelupa. Berikutnya, kita akan mengetahui mengenai dampak ADHD pada tumbuh kembang anak. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Pertumbuhan ini secara singkat itu mengenai pertambahan ukuran fisik dan struktur tubuh yang dapat diukur. Lalu untuk perkembangan ini mengacu pada fungsi tubuh yang lebih kompleks. Umumnya, gangguan perilaku ini lebih mempengaruhi dan lebih terlihat pada perkembangan daripada pertumbuhan anak. Berdasarkan penelitian mengungkapkan bahwa ADHD merupakan gangguan biologis pada otak yang berlangsung secara kronis, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan anak dalam hal kognitif, perilaku, sosial, dan komunikasi. Yang pertama adalah kognitif. Apa sih yang terjadi pada anak ADHD pada kognitifnya? Dia akan mengalami penurunan prestasi belajar dan penurunan daya ingat baik verbal maupun non-verbal, karena dia itu mengalami kesulitan belajar. Dia juga kurang mampu untuk membuat perencanaan, dan juga kurang peka terhadap kesalahan yang dia lakukan. Lalu perilakunya bagaimana sih? Dia akan melakukan perilaku atau tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran, tapi lebih dikuasai oleh perasaan, sehingga dia akan cepat sekali untuk bereaksi. Dia juga akan sulit untuk memberikan prioritas kegiatan yang ia lakukan. Nah, karena itu, ADHD itu bisa berpotensi untuk melakukan aktivitas yang berbahaya. Serta, dia juga bisa jadi nih mengalami kesulitan dalam makan, tidur, dan menjaga kesehatannya. Lalu, bagaimana sosial dan psikososialnya? Anak ADHD akan mengalami gangguan penyesuaian diri di lingkungan kerja ataupun kehidupan berumah tangga. Gangguan tingkah laku ini dapat menyebabkan masalah dalam berteman dan tidak memiliki teman loh. Nah, anak ADHD juga berisiko mengalami gangguan mood, kecemasan, dan masalah di lingkungan sekolah serta hubungan dengan teman sebaya. Kemudian untuk komunikasi, anak ADHD ini akan lambat dalam berbicara. Serta saat dia diajak berkomunikasi, matanya tidak fokus saat diajak berbicara.
Selanjutnya ada mitos dan fakta seputar anak dengan ADHD. Yang pertama, ADHD disebabkan karena anak terlalu banyak mengonsumsi gula. Hal ini adalah mitos, karena penyebab ADHD itu belum pasti. Sementara zat aditif pada makanan seperti pemanis, MSG, pengawet, dan lain-lain dapat menjadi faktor risiko ADHD. Lalu yang kedua, jika tidak ditangani dengan tepat, ADHD akan terbawa hingga dewasa. Hal ini adalah fakta. Maka dari itu perlu adanya deteksi dini serta penanganan yang tepat agar tidak mempengaruhi kualitas hidup sang anak. Contohnya saja anak menjadi memiliki keterampilan sosial dan kepercayaan diri yang lebih rendah. Berikutnya, memiliki ADHD bukan kondisi yang serius. Hal ini adalah mitos. Faktanya, ADHD adalah gangguan medis, bukan suatu kondisi yang dikehendaki anak. Jadi, meski gejalanya mirip dengan perilaku khas anak kecil, gangguan ini tetap harus ditangani secara medis karena tidak dapat sembuh dengan sendirinya. Fakta berikutnya, pola asuh orang tua dapat membantu deteksi dini ADHD. Adanya perbedaan pola asuh dapat memperbaiki atau bahkan memperburuk gejala ADHD pada anak. Berikutnya, anak perempuan dapat bebas dari ADHD. Itu adalah mitos. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa ADHD bukan hanya tentang hiperaktif, tetapi terdapat gejala lain seperti inatensi, cemas, dan depresi, yang mana anak perempuan lebih cenderung mengeluarkan gejala tersebut. Lalu yang terakhir, faktanya ADHD tidak dapat disembuhkan secara total. Meskipun gejala ADHD bisa berlanjut hingga dewasa, tapi ada cara untuk mengatasi atau mengendalikan gejala dari ADHD ini. Jadi akan diberikan obat yang akan mempertajam fokus seseorang dan meningkatkan kemampuannya untuk mengendalikan perilakunya. Berikutnya tips pengasuhan anak dengan ADHD. Yang pertama, mengalihkan energi anak yang cenderung hiperaktif ke hal-hal yang positif seperti berolahraga. Yang kedua, mengurangi hal-hal yang membuat anak tidak fokus. Contohnya saja ketika makan atau mengerjakan PR, jauhkan anak dari hal-hal yang mendistraksi seperti suara televisi. Yang ketiga, beri pujian ketika anak berhasil menyelesaikan tugas. Hal ini penting karena bagi anak yang ADHD, mengerjakan tugas bukanlah hal yang mudah, maka mereka perlu diapresiasi. Yang keempat, cegah kebiasaan makanan yang tidak sehat. Jauhi junk food dan konsumsi makanan gizi seimbang. Selanjutnya adalah asuhan gizi pada anak ADHD, di mana asuhan ini bertujuan untuk meningkatkan asupan anak sesuai dengan kebutuhan. Untuk rekomendasi diet sendiri adalah konsumsi makanan bebas gluten dan kasein, makanan padat energi, meningkatkan konsumsi serat, asam folat, dan asam linolerat, makanan dengan variasi yang disukai anak, batasi pemanis, pengawet, pewarna makanan. Batasi juga makanan yang tinggi lemak, gula, dan natrium. Pemberian makanan pada anak ADHD dilakukan dengan menghindari makanan yang mengandung pewarna buatan. Pewarna buatan ini dapat memperburuk hiperaktif pada beberapa anak. Contoh makanan yang mengandung pewarna buatan adalah minuman olahraga, minuman bubuk, minuman berasa buah, sereal, dan permen. Kemudian, makanan diberikan sesuai dengan pedoman isi piringku untuk balita dan baduta seperti gambar yang tertera ya. Lalu, jauhkan anak dari gangguan selama makan. Anak-anak dapat didudukkan di kursi yang tinggi selama makan atau dijauhkan dari gangguan lain seperti televisi, telepon genggam, ataupun mainan. Nah, sekarang kita bahas tentang suplementasi pada anak dengan ADHD. Pertama, suplemen PUFA atau Polyunsaturated Fatty Acid. Anak dengan ADHD diberikan suplemen berupa omega 3 dan omega 6 karena mengalami kekurangan asam lemak. Tanda kekurangan asam lemak ini seperti rambut dan kulit yang kering, polidipsia yaitu banyak minum, dan poliuria yaitu banyak buang air kecil. Pemberian suplemen PUFA ini dapat mengurangi gejala ADHD pada anak. Kedua, suplemen zinc. Anak yang diberikan suplemen dapat memiliki hiperaktif dan impulsif yang lebih baik loh. Kemudian yang ketiga yaitu suplemen zat besi. Zat besi adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan ADHD, sehingga diberikan suplemen besi untuk menangani ADHD pada anak. Keempat, suplemen magnesium.
Suplemen magnesium diberikan karena magnesium ini berfungsi untuk melindungi sel saraf. Kemudian, anak dengan ADHD yang diberikan magnesium ini memiliki hiperaktif yang berkurang dan perhatian di sekolah yang membaik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.